Film dibuka dengan sosok perempuan bernama Kim Yong-ran. 3 bulan terakhir, dia hidup di pedesaan dengan tenang, menyamar sebagai guru TK. Dari luar kelihatannya damai, tapi di balik itu, dia sebenarnya sedang bersembunyi dari sesuatu. Senyumnya ramah ke anak-anak, tapi matanya, mata orang yang udah kenyang makan pahitnya hidup. 3 bulan sebelumnya, hidup Yong-ran jauh berbeda. Dia datang melamar pekerjaan sebagai bodyguard, tampil percaya diri walau lawan-lawannya di sana lebih mirip pasukan Avenger versi Korea. Saat namanya dipanggil, Yong-ran tampil habis-habisan, menunjukkan kemampuan bela dirinya, berharap ini bisa jadi awal hidup baru. Dan bener aja, dia diterima. Yong-ran girang banget. Akhirnya kerjaan datang juga. Tapi bahagia itu nggak lama. Pas bagian AR ngecek data, mereka nemu catatan kecil yang bikin semua buyar. Ternyata dulu Yong-ran pernah mencuri pembalut seharga 10.000 won. Iya, cuma 10.000 won. Tapi catatan itu udah cukup bikin dia dicoret dari daftar itu. Yong-ran cuma bisa senyum pahit. Dunia memang tega. Kadang dosa kecil dihukum kayak maling satu bank. Keluar dari gedung, sepatunya malah patah. Sempurna. Dia marah, kesel, mukul tembok, kayak hidupnya nggak cukup nyakitin aja. Sampai rumah malah tambah parah. Ibunya sendiri ketahuan mencuri uang Yong-ran. Anaknya capek banting tulang, ibunya malah jadi tangan panjang. Yong-ran meledak. Kerjaan gagal, duit hilang, punya orang tua yang begini. Kombo penderitaan level dewa. Besoknya, Yong-ran tetap kerja keras. Dia ambil kerja paruh waktu di pabrik, bantu bikin barang biar dapur tetap ngebul. Sementara itu di tempat lain, sang pengacara yang sempat menolaknya justru berubah pikiran. Dia sadar, Yong-ran ini punya potensi besar. Cuma nasib aja yang kurang baik. Akhirnya dia memutuskan untuk merekrut Yong-ran kembali. 화장도 안 해. 그래도 전과자는 안 됩니다. 전화해봐. Pas jam makan siang, Yong-ran dapat telepon. Dia diterima kerja. Sekilas matanya berkaca-kaca, tapi kali ini karena bahagia. Akhirnya hidup mulai berputar lagi ke arah yang benar. 네, 알겠습니다. 아끼는 건데 이거 마셔. 아직 따뜻해. 오늘 불고기 숙주볶음이라 빨리 털려 빨리 와야 돼. Sementara di sisi lain ada seorang pemuda-muda yang sedang nganterin stroberi ke rumah orang kaya. 잘 지내셨어요? 아유, 물량 어떻게 좀 못. 2주 후에 뵐게요. 아무튼 용돈. Takdir mempertemukan mereka. Di depan rumah mewah itu, pintu belakang mobil hampir nyerempet si pengantar stroberi. Untung Yong-ran cepat gerak, refleks bodyguardnya masih jalan. Dia lalu diantar masuk ke dalam rumah besar itu. Naik tangga tinggi banget, kayak lagi mendaki ke surga versi konglomerat. Sampai di dalam, dia dikasih kamar pribadi, ditemani oleh asisten bernama Baekji. Tak lama, Yong-ran diminta menghadap langsung ke pimpinan rumah itu, Pak Ga, orang paling kaya di sana. Sebelum masuk, semua barang bawaan Yong-ran diperiksa ketat, sampai tasnya aja diacak-acak. Tapi Yong-ran nggak ambil pusing. Katanya hidupnya udah cukup ribet, jadi nggak perlu ditambah ribet. Masuk ke ruang utama, Yong-ran bengong. Rumah itu megah banget, kayak museum yang mahalnya bisa beli satu desa. Dia berkenalan dengan pengacara Pak Ga, lalu dijelasin soal tugas-tugasnya. Yong-ran sempat nanya, sebelumnya udah berapa banyak pegawai yang keluar? Jawabannya bikin keringet dingin. 5 orang. Yong-ran cuma bisa senyum pahit. Dunia memang tega. Kadang dosa kecil dihukum kayak maling satu bank. Malamnya Pak Ga sudah makan siang, tapi makanannya nggak disentuh. Yong-ran datang, nyuruh dia makan. 하루 투뿔이야. 감사합니다. Tapi pas nyicip, ternyata makanannya hambar banget. Dengan gaya khasnya yang gak mau basa-basi, dia langsung buang makanan itu dan masak mie instan. Setidaknya yang ini ada rasanya, gumamnya.
Pas mau nyari alat makan, dia lihat sesuatu aneh di rak cermin dapur. Pas mau dicek, asistennya nongol tiba-tiba. Nyaris aja jantung Yongran copot. Tapi rasa penasarannya nggak hilang. 나는 밤 11시 이후로는 핸드폰도 꺼놓고 자거든? Malam itu juga dia kembali ke dapur, buka rak yang mencurigakan itu dan benar saja, ada kamera tersembunyi. Dia lalu memeriksa seluruh rumah dan ternyata hampir setiap sudut ada kamera. Pak Ga yang melihat hasil kerjanya dari ruang monitor cuma senyum puas. Perempuan ini cepat tanggap juga. Keesokan paginya, Yongran sudah siap di posisi, mengawal Pak Ga ke kantor. 예, 출발하겠습니다. Di sana, anggak laki-laki Pak Ga sedang mempresentasikan produk baru. Tapi presentasinya gagal total. Pak Ga marah besar, katanya konsepnya lemah, kurang greget. Intinya anaknya bikin dia malu. 아니, 왜 아니, 제가 경영자 한번 잘못 들어오면 회사 휘청거리는 거. Di sisi lain, Yongran menerima notifikasi hutang yang menumpuk. Dia mulai mencari tahu siapa sebenarnya pria kaya jadi bosnya itu. 돈도 많은데 불행해. Sementara di rumah, asisten Pak Ga melaporkan semua kegiatan ke Jong Yu, anak perempuan Pak Ga. 혈관도 아주 그냥 잘 막히고요. 혈관이 아유 씨, 싸가지. 아 근데 Keesokan harinya, suasana berubah jadi duka. Pak Ga menghadiri pemakaman istrinya. Tampak jelas dua anak tirinya nggak akur sama dia, bahkan terlihat jijik. Supir pribadi Pak Ga akhirnya cerita, kedua anak itu memang bukan darah daging. Dari situlah penonton mulai paham, keluarga ini retak parah. 못될까봐 최 집사가 일거수일투족을 다 봐요. 유산 문제 때문에 골치 아파지잖아. 이 자리는 Di perjalanan pulang, Pak Ga melihat memar di tangan Yongran. Dia penasaran, tapi Yongran malah balik nanya soal kamera tersembunyi di rumah. Pak Ga menjawab singkat, menyuruhnya terus mencari kamera lain. Ternyata dia memang sedang menguji kesetiaan dan kecerdasan Yongran. 소풍 가서 소풍 가본 적이 Sementara di dapur, asisten rumah tangga masak makanan enak untuk Pak Ga. Tapi kayak biasa nggak disentuh. Akhirnya asisten bilang ke pegawai lain, udah kalian aja yang makan. Tapi semua diam, nggak ada yang berani. Sementara itu, Yongran masih keliling rumah, menemukan kamera baru lagi, sambil nulis catatan sinis. Uangnya banyak, tapi nggak sanggup bayar koki. Pak Ga yang lihat dari ruang monitor malah ketawa kecil. 예, 서울에서 차로 4시간 무창입니다. 회장님 드시는 딸기 격주로 배달. Hari itu semua pegawai libur, tapi Yongran milih nggak pulang. Malamnya dia kelaparan. Akhirnya nekat masuk ke rumah Pak Ga dan ternyata Pak Ga juga lagi di dapur, masak mie instan. Mereka makan bareng dalam suasana aneh tapi hangat, kayak ayah dan anak. Pak Ga mulai terbuka, cerita soal putrinya yang dulu juga suka makan mie instan. Matanya sayu, kelihatan kangen banget sama anak kandungnya. Ternyata putrinya dulu disekolahkan ke luar negeri, tapi kabar terakhir putrinya meninggal karena overdosis. Cuma Pak Ga nggak percaya. Menurut penyelidikannya, sebelum putrinya meninggal, anak tirinya juga ada di tempat yang sama. Dari situlah muncul niat balas dendam yang membara. Dia berjanji akan membalas dengan cara yang paling menakutkan untuk mereka. Sementara Yongran mendengarkan semuanya dengan seksama. Dia tahu, hidupnya baru aja berubah arah. Dari perempuan miskin jadi orang kepercayaan seorang miliarder penuh rahasia. Ketika dia melihat berangkas besar di ruang monitor, Yongran dengan berani menawarkan bantuan. Dan dari situ, Pak Ga mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia mempersunting Yongran bukan karena cinta, tapi karena rencana. Dan disitulah cerita baru dimulai. Kisah seorang perempuan miskin yang tanpa sengaja jadi bagian dari permainan orang kaya, permainan yang penuh rahasia, manipulasi, dan bahaya.
Di episode 2 kali ini, setelah semua kejadian yang bikin kepala pusing 7 keliling, akhirnya muncul ide gila dari pimpinan Ga. Dia datang dengan rencana yang bisa dibilang agak nyeleneh tapi jenius. Pimpinan bilang dia mau melamar Yongran, bukan karena cinta, tapi karena strategi balas dendam. Dia tahu anak tirinya itu cuma takut sama satu hal, uang. Dan kalau Yongran menikah dengannya, otomatis hak waris, saham, dan semua kekayaan pindah tangan ke Yongran. Sebuah langkah yang gak cuma bikin anak-anak tirinya panas dingin, tapi juga bikin nyawa Yongran dalam bahaya. Pimpinan dengan tenang bilang, kita jebak mereka, dan kau, Yongran, adalah umpannya. Tapi begitu di kamar, ibunya nelpon. Ngomong ini ngomong itu, dan entah gimana, setelah dilema panjang yang rasanya kayak sinetron jam 7, Yongran akhirnya setuju. Ya udahlah, pikirnya. Hidup udah jungkir balik, sekalian aja terbalik sekalian. Pagi harinya semua orang masih sibuk beresin sisa liburan. Tapi, Yongran punya misi rahasia. Dengan wajah datar tapi deg-degan, dia nyampurin sesuatu ke minuman si sopir. Nggak beracun sih, cuma bikin perut mules. 회장님, 죄송한데 Dan bener aja, si sopir batal ikut. 시간 딱 맞춰서 오셨네요, 회장님. Karena yang lain ternyata mau ke KUA. Dan boom, Yongran resmi jadi istri sah pimpinan Ga. Setelah tanda tangan sana-sini, Yongran juga menandatangani surat warisan. Isinya jelas banget. 3 bulan setelah kematian pimpinan akan diadakan rapat pemilihan direktur baru. Tapi, kalau Yongran ketahuan membunuh pimpinan, warisannya otomatis batal. Yap, jadi istri baru, kaya, tapi nyawanya di ujung tanduk. 이 모든 과정을 공증하는 바입니다. Abis itu mereka sesi foto pernikahan. Tapi jangan bayangin yang romantis. Senyumnya pimpinan kaku. Yongran juga kayak abis ngisi KTP, senyum tapi nggak niat. Setelah urusan itu, pimpinan mencoba produk barunya. Dia senyum puas, kayak nemu mie instan yang pas bumbunya. Sementara itu, pengacaranya mulai melacak keberadaan ibu Yongran. Katanya biar semuanya bisa diurus rapi. Di rumah, suasana makin aneh. Asisten masak makanan enak, tapi lagi-lagi nggak disentuh pimpinan. Sekarang, mereka diskusi soal tempat persembunyian Yongran. Rencananya, Yongran bakal ngilang ke desa terpencil, jauh dari radar anak tirinya. Tempat itu bakal jadi jebakan manis kalau mereka berani nyentuh Yongran. Masalahnya, si asisten anak tiri nguping semua pembicaraan itu. Untung Yongran peka. Dia langsung kasih uang tutup mulut biar si asisten gak bikin ribut. Bisa dibilang, Yongran udah mulai belajar gaya orang kaya. Kalau ada masalah, lempar duit dulu baru mikir. 제일 위험해. Di sisi lain, si pemuda pengantar stroberi datang lagi. 2주 후에 뵙겠습니다. Pimpinan nyapa santai. Katanya stroberi yang dikirim kali ini lebih manis dari biasanya. 그런 곳입니다. 여기까지 몇 시간이나 걸리나? 맛은 어떠세요? Di kejauhan, Yongran sempat lihat mereka ngobrol. Ada sedikit senyum di wajahnya, tapi cepat hilang begitu dia lihat notifikasi tagihan yang belum dibayar. 여기 딸기 맛있어. 너도 먹어. Yongran dapat telepon dari pimpinan tapi nggak ada suara. Dia langsung panik, lari ke kamar pimpinan. Dan ternyata benar, pimpinan jatuh sakit. Keadaannya gawat sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang hidupnya nggak bakal lama lagi. 이제 길어야 3달 모르핀도 써야 하고요. Sementara itu, di rumah anak tirinya masalah juga datang. Suaminya ketahuan selingkuh, tapi dia malah santai kayak nggak peduli. Sampai asistennya nelpon, kasih kabar kalau pimpinan sakit keras. Langsung deh, dia berubah balik, siap-siap ke rumah sakit. Bukan karena sayang, tapi karena takut kehilangan warisan. 빨리 부탁드릴게요.
Di rumah sakit, pimpinan udah nggak kuat. Dia pengen cepat pulang, katanya nggak betah di situ. 내 부탁해 놨다. Dokter akhirnya nitipin obat ke Yongran buat jaga-jaga. Sampai di rumah, Yongran bantuin naruh barang-barang pimpinan dan nyuruh asisten bawain mie buatnya. Dia pikir semua aman, tapi ternyata di dalam kamar pimpinan udah siap-siap buat langkah terakhirnya. Terdengar suara tembakan keras dari kamar pimpinan. Yongran lari secepatnya. Jantungnya hampir copot. Begitu pintu dibuka, dia lihat pimpinan tergeletak tak bernyawa. Pengacara langsung datang, nyegah Yongran masuk. Wajah Yongran kosong, matanya berkaca-kaca. Rencana besar itu berakhir lebih cepat dari yang dikira. Sebelum meninggal, pimpinan sempat ubah rencananya. Dia percaya penuh sama Yongran, dan semua aset, saham, dan warisan jatuh ke tangan Yongran. Keesokan harinya, anak tirinya datang ke pemakaman. Mereka bukan nangis sedih, tapi marah. Putri tirinya lebih sibuk mikirin rapat direksi ketimbang makam ayahnya. Tapi begitu pengacara ngenalin Yongran sebagai istri sah pimpinan, semua langsung tegang. Anak tirinya yang laki ngamuk, teriak, kenapa Yongran pakai cincin milik ibunya? Tapi Yongran tetap tenang, berdiri gagah. Kayak mau bilang, iya, terus kenapa? 이거라? 그럼 이거 Setelah pemakaman, pengacara langsung bawa Yongran keluar menjauhi keluarga yang udah mulai panas. Di rumah segalanya berubah. Dulu Yongran cuma pembantu bayaran harian, sekarang semua orang manggilnya Nyonya. Kamarnya juga pindah. 이랑 결혼했어? 응. Dari lantai bawah ke kamar mewah milik pimpinan gak. Tapi tentu aja di balik kemewahan itu, ancaman makin besar. Anak tirinya mulai rapat darurat. Mereka marah besar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena semua surat warisan sah secara hukum. Putri tirinya akhirnya nekat. Dia nyuruh asistennya buat nangkep Yongran, dan asistennya kerjasama dengan sopir buat jebak Yongran. Sayangnya, mereka ketahuan. Yongran sadar dan langsung kabur. Adegan kejar-kejarannya seru, kayak film aksi, tapi versi emak-emak. Pengacara datang tepat waktu, bantu Yongran lolos dari pengejaran. Dan di ujung pelarian itu, Yongran nunggu dijemput. Dia udah capek, bingung mau lari kemana. Tapi tiba-tiba datang satu mobil pick-up kecil. Yang keluar adalah pemuda pengantar stroberi. Iya, cowok yang dari dulu rajin nganterin buah itu. Dan entah kenapa di tengah semua kekacauan, Yongran merasa aman untuk pertama kalinya. Begitulah kisah Miss Incognito episode 2. Dari perempuan miskin yang tiba-tiba jadi istri konglomerat, sampai jadi buruan keluarga suaminya sendiri.